Nah itu makanya Anda harus hati-hati gitu loh. Denom banyak gitu loh ya. Denom daripada pengikut Mesias Yesua itu banyak, sama kayak Muslim. Denomnya banyak gitu loh. Ada NU, ya kan? Ada Muhammadiyah, terus ada anak buahnya Habib Rizik. Banyak denomnya gitu loh. Kamu harus cerdas kalau diskusi sama gua, kamu harus cerdas ya. Tunjuk satu dalil di mana Rasul Yesus itu mengakui bahwa dirinya untuk Bani Kristen. Satu dalil aja, satu ayat. Silakan. Nah, dari sini saya bisa garis bawahi paradigma Anda gitu loh. Anda menyamaratakan semua Bani Israel gitu. Anda nggak tahu orang di Israel banyak orang Islam ada, orang Kristen ada, orang Mesianik ada, orang Netsarim ada gitu loh. Ini ketidakpahaman Anda gitu loh. Seakan-akan Anda lebih pintar, langsung menyerang gitu. Gitu loh. Ya, Anda belajar lagi deh, belajar untuk menguasai, ya kan? Jangan bikin malu ya. Kalau gue ngeliat di grup ini kagak ada satupun yang cerdas gitu, kagak ada satupun yang cerdas, kagak ada ya. Nggak usah muluk-muluk mau cari yang cerdas. Kita tes aja dulu, yang cerdas sebenarnya itu siapa, dan yang bodoh itu siapa gitu loh. Yesus sering berseru kepada Bani Israel. Coba kamu tunjukkan satu dalil di mana Yesus berseru kepada Bani Kristen atau berseru kepada orang-orang di luar Bani Israel untuk menjadi pengikutnya. Silakan. Nah, di sini juga ketidaktahuan Anda ya. Berulang kali saya bilang Yesua itu Mesias gitu loh. Mesias itu apa sih? Kalau gue nanya sama kamu, Mesias itu apa gitu. Yuk kita bahas Mesias ya. Ini ranahnya bisa ke menyembah soalnya. Saya tanya kamu, Mesias itu kayak gimana sih? Katanya kamu paham banget perihal ajaran daripada orang-orang Mesianik, orang-orang Netsarim, orang-orang Kristen. Yuk kita bahas Mesias. Jangan kamu out of topic ya. Ayo, dengan saya bro, dengan saya Adinda Rosalba, biar fokus sama pendeta lumba-lumba. Kamu dengan saya. Coba kita kembali kepada kritik teks tentang Mesias sekaitan dengan pemahaman Yudaisme, bukan pemahaman Kristen. Sekarang kita kembali kepada kata Mesias yang adalah milik Bani Israel. Mesias menurut Bani Israel itu apa? Silakan. Bani Kristen itu apaan Pak? Bani Kristen, aduh capek deh. Inilah Anda tuh yang sok pinter, tapi aslinya apa coba? Aduh, Bani Kristen, baru dengar gue Bani Kristen. Ya, karena kan orang menyembah Yesus itu kan tidak masuk ke dalam bagian pengajaran Yesus yang adalah Bani Israel. Tetapi mereka adalah orang yang pertama kali menuhankan manusia bernama Yesus, lalu kemudian membentuk organisasi menamakan diri mereka dengan Kristen, yaitu pengikut Yesus. Konon ceritanya seperti itu. Tapi fakta di lapangan, Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi malah anti Yesus, kan gitu. Nah, kenapa saya katakan Bani Kristen? Ya, Bani itu kan kelompok, anak, atau keturunan, ya toh? Atau perkumpulan, atau sedarah di dalam sebuah kerukunan. Maka saya katakan kalian itu Bani Kristen, orang-orang yang mengaku, mengklaim diri mereka itu adalah pengikut Yesus. Makanya saya sebutkan kamu itu Bani Kristen. Kalau bukan Bani Kristen lalu apa? Bani Israel. Atau mau disebut Bani Company? Udah, yuk jelasin Mesias itu apa, konsepnya kayak gimana, oke? Udah, titik. Oh, kamu yang jelasin dong. Menurut Yudaism yang paham kitab Tanakh dan kitab Torah, Mesias menurut mereka itu apa? Ayo, berani kamu jujur? Aduh, kok bisa gue yang jelasin? Bilang aja lu bego gitu, lu nggak tahu.
Kalau lu menguasai Mesias, lu bisa jelasin. Kalau gua mah udah di luar kepala. Kalau konsep Mesias gitu loh. Nantangin gua debat. Gua tanya Mesias itu apa, konsepnya kayak gimana. Lu kagak tahu, lu payah lu. Admin payah lu. Sebenarnya kamulah yang perlu menjelaskan. Karena kamu kan yang menuhankan Mesias itu kan kamu. Masa kamu menuhankan sesuatu yang kamu tidak tahu? Tapi nggak apa-apa. Saya maklum sekali sebagai umat terjemahan, ya pastilah kamu tidak paham terlalu jauh. Apalagi kan kamu hanya mengimani saja, mempercayai saja tanpa ada dasar keilmuan. Jadi gini, Mesias itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Mesiah atau Masiah, yang berarti diurapin. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata Mesias inilah kemudian yang terjemahkan dengan sebutan Kristus. Nah, dari situlah kemudian penyembah-penyembah manusia ini menjadikan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Padahal sebenarnya mereka itu adalah penyembah Yesus. Itu yang perlu kamu paham. Jadi Mesias itu adalah yang diurapi. Tidak ada yang istimewa di situ. Kenapa? Kores juga diurapi, Daud juga diurapi, Salomo juga diurapi, Harun juga diurapi. Jadi nggak ada yang istimewa. Kenapa kemudian Mesias itu menjadi istimewa? Karena Mesias ya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu Kristos, yang mana bahasa Yunani ini bukan tok hanya sebatas bahasa, tetapi ada latar belakang yang menjadikan Yesus itu diberi nama Kristos oleh penganut ajaran mitologi. Kenapa? Karena di dalam pengajaran Yunani, mereka mengimani dewa Pedon, dewa Zeus, atau Apollo itu menjelma menjadi makhluk. Dan kemudian makhluk inilah yang dikatakan sebagai jelmaan Tuhan. Maka jangan heran ketika Anda menemukan diri Anda sembunyi di balik ke-Yahudi-Yahudian, tapi Anda adalah non-Yahudi, tapi memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Di dalam Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6, Yesus mengatakan, janganlah kamu memasuki jalan bangsa lain atau masuk ke dalam bangsa Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa isqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Jadi Yesus itu mengaku kepada Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku adalah rasul, aku adalah utusan yang diutus oleh Allah hanya kepada Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Paham sampai di sini? Anda kan, saya tanya, mau bahas Mesias kayak gimana? Makanya Anda di sini selaku admin, ya, gua kasih tahu lu, Zulkifli, ya, jangan lu merasa sok pinter kalau udah diskusi sama gua gitu loh. Gua ngejelasin sesuai dengan Torah, sesuai dengan pandangan daripada bangsa Yehudim, sesuai dengan Tanak dalam konteks Mesias. Lu bilang gua ke-Yahudian. Nih, otak lu mau taruh di mana gitu loh. Ya, gua ngomong sekali lagi, otak lu taruh di mana gitu loh. Bilang aja lu nggak tahu konsep Mesias gitu loh. Mesias bukan tukang pijit, tahu nggak lu? Payah lu jadi admin. Loh, kok kamu curhat? Saya kan tanya dari atas bahwa coba kamu terangkan apa Mesias menurut yang punya bahasa. Itu kan bukan bahasa kamu. Itu adalah bahasa Yudaism. Itu bahasa Torah. Mesias itu bahasa Bani Israel. Lah kamu Bani Kristen, nyambungnya di mana coba? Jadi yang saya minta Anda terangkan itu adalah Mesias versi Bani Israel, bukan Mesias versi penganut mitologi pagan. Paham? Gayanya Pak Zulkifli kayak tahu aja. Mesias memang awal-awalnya itu memang Mesias itu artinya itu yang diurapi, itu khusus untuk raja-raja. Ketika mereka ditasbihkan, mereka itu diurapi oleh imam, dan imam itu mengurapi mereka dengan minyak. Lalu ketika imam itu mengurapi mereka itu diurapi juga dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu para raja-raja yang diurapi itu, mereka itu adalah raja yang bisa dirangkap menjadi seorang nabi,
Itulah namanya Mesias, Pak. Mesias itu bukan cuma raja tok, tetapi dia dianggap juga sebagai nabi, karena selain diurapi dengan minyak, dia diurapi juga dengan Roh Kudus. Tetapi itu kata Mesias itu dia ada dalam pergerakan yang ada dalam kurun waktu yang ribuan tahun, Pak. Ribuan tahun. Pada waktu bangsa Israel itu belum jatuh ke tanah Babel, itu Mesias itu memang itu artinya seorang raja yang diurapi, yang bisa juga akhirnya mempunyai peranan sebagai seorang nabi, dan dia merupakan raja politis. Nah, itu contohnya Samuel, terus contohnya Raja Daud, contohnya Saul gitu kan. Mereka itu diurapi dan mereka bisa dianggap sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi. Itu Raja Daud itu dia jelas dia sebetulnya bukan nabi, tetapi dia raja, tetapi karena dia diurapi, dia berfungsi juga sebagai nabi. Oke, makanya dia menulis kitab-kitab suci. Nah, tetapi itu dalam masa pergerakan yang sudah lama sekali, ribuan tahun, Pak. Nah, setelah itu mendekat bangsa itu masuk dibuang ke tanah Babel, maka bermunculanlah nabi-nabi kecil, Pak. Dimulai dari Nabi Yesaya, Yeremia, Ezra, Nahum, Habakuk, dan sebagainya sampai ke belakang itu. Arti Mesias itu bukan raja yang diurapi lagi, Pak. Bukan begitu. Raja yang diurapi itu mereka menantikan adalah raja penyelamat sesuai dengan janji Elohim. Elohim telah menjanjikan kembali membuat perjanjian yang baru kepada bangsa Israel itu, perjanjian yang rohani. Mereka tidak lagi diberkati dalam hal lahiriah, tetapi rohaniah. Maka dari itu, Mesias yang ada pada masa pembuangan itu adalah raja penyelamat, Pak. Bukan raja yang diurapi lagi, tetapi raja penyelamat yang adalah Allah sendiri yang menyelamatkan mereka. Tertulis banyak, Pak, di kitab Yesaya dan kitab-kitab yang lain itu banyak ditulis. Semua nabi-nabi menuliskan kalau Mesias itu bukanlah cuma seorang raja politis lagi. Udah bukan begitu, udah maknanya sudah berbeda. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu dia disebut Mesias. Itulah disebut Mesias, Raja Damai, ditulis di Alkitab. Pokok ininya judulnya Raja Damai, kedatangan Raja Damai. Raja Damai itulah Mesias, oke? Mesias yang artinya seorang anak yang lahir, anak yang disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu, Pak. Jadi Bapak ngawur. Dan Kristus itu artinya Tuhan, Pak. Kristus itu artinya Tuhan. Ajar itu kedatangan Yesus yang datang menjadi manusia itu bukannya ajaran apa yang Bapak bilang apa tuh orang-orang pagan yang ajaran pagan. Oh tidak, sejak dari awal Elohim sudah mengatakan di kitab Yesaya itu jauh sebelum Yesus lahir itu mengatakan, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, aku ini penebus dan juru selamatmu, aku akan menyelamatkan menebusmu dengan diriku sendiri. Oh banyak ditulis, Pak. Bapak cuma menyangkal aja, cuma cari-cari artikel dari kiri kanan sok-sok dibumbu-bumbuin dengan bahasa Ibrani sedikit-sedikit, bahasa Arab sedikit-sedikit, tapi kenyataannya kosong, nol besar. Adinda yang cantik saya nongol. Jadi gini, berbicara mengenai Yesus yang kalian anggap Mesias tapi offside, itu jelas telah banyak pengamat dan peneliti yang mengutarakan secara terperinci mengenai keadaan masyarakat Yahudi jauh sebelum Rasul Yesus itu diutus oleh Allah ke muka bumi. Itu yang perlu kamu pahami. Namun saya jelaskan sedikit. Sebenarnya sebelum masa kerasulan Yesus, masyarakat Yahudi itu jelas mencapai taraf kemerosotan dan kerusakan akhlak yang amat parah. Sehingga sampai-sampai kebobrokan dan kebusukannya sulit disembunyikan dan sulit untuk ditutup-tutupi. Nah, sejak meninggalnya Salomo, negara bangsa Yahudi itu jelas mengalami keretakan. Dan tentu orang-orang gereja juga tahu itu. Jadi kebangsaan Yahudi atau Bani Israel itu terpecah menjadi dua. Ya, sebagian di sebelah utara bernama Israel dan komunitas di sebelah selatan bernama Yehuda. Nah, terpecahnya suku-suku Yahudi ini, ya, itu otomatis mengakibatkan bangsanya menjadi terpecah porak-poranda
dan mereka tidak lagi menemukan satu sistem yang sama seperti Daud ketika Daud masih ada dan juga ketika Salomo masih memerintah. Nah, bangsa Yahudi itu terbagi menjadi beberapa kelompok kemudian. Ada kelompok yang memihak pada Israel, ada juga yang memihak kepada kelompok Yehuda. Tapi ada pula yang anti terhadap salah satu atau kedua kelompok tersebut. Nah, keadaan ini perlu Adinda yang cantik pahami, itu berlangsung sampai pada tahun sekitar 722 sebelum Masehi. Nah, pada tahun itu kemudian terjadilah penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan Assyria yang menggilas kelompok yang ada di sebelah utara dan menghapusnya dari peta bumi. Kemudian dilanjutkan dengan penghapusan terhadap kelompok di sebelah selatan yang dilakukan oleh pasukan Babilonia pada tahun 568 atau 586 sebelum Masehi, yang berhasil meratakan tanah dan gereja yang biasa mereka sebut Haikal Sulaiman. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik dan benar. Nah, dalam penderitaan yang berkepanjangan kemudian, bangsa Yahudi tidak putus-putusnya memohon dan berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan sosok penolong yang kemudian mereka sebutkan dan inginkan itu dari keturunan Raja Daud. Jadi mereka menginginkan seorang raja yang mampu menumpas musuh, yang mengembalikan kepada kejayaan Bani Israel. Itu sekali lagi perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika kemudian ada istilah Mesias, yang mana orang Yahudi lebih paham, lebih terinci, mereka yang merasakan betapa perihnya dalam hidup dalam penjajahan, ya, hidup dalam porak-poranda setelah kejayaan, mereka menunggu sosok penolong. Jadi penolong ini mereka tahu persis seperti apa yang datang. Bukannya mereka itu menunggu Tuhan datang dalam rupa manusia. Lalu Kristen ini siapa? Yang kemudian datang-datang, ya, menyamar seakan-akan mereka lah yang menunggu Mesias dari ratusan tahun. Padahal Kristen ini hanya keturunan pengajar yang dari Roma dan juga Yunani, yang kemudian memanfaatkan situasi ini menjadikan Yesus menjadi dewa Zeus. Padahal Bani Israel inilah yang mengalami penderitaan itu. Tapi kenapa kemudian Bani Israel tidak percaya kepada ketuhanan Yesus? Berbeda dengan apa yang diimani oleh penyembah-penyembah Yesus. Makanya beberapa hari yang lalu saya tanya, kenapa kekristenan itu tidak diajarkan oleh Bani Israel, oleh Yudaism? Kenapa harus orang Eropa yang mati-matian mengajarkan kekristenan? Begitu deh cantik. Berarti Anda nggak tahu konsep Mesias, ya kan? Kok bisa Anda bertanya balik ke gua? Orang gua udah hafal di luar kepala. Mesias itu apa, konsepnya kayak gimana? Gua tahu gitu. Beda kayak Anda gitu. Kalau Anda ngerti konsep Mesias itu, Anda simpel ngejelasinnya, nggak perlu panjang lebar sampai ke kores segala macam, kagak ada. Ya, nggak perlu sampai ke situ. Simpel aja lu jelasin. Mesias itu apa? Terus konsepnya kayak gimana? Gitu, simpel gitu. Ya, nggak perlu lu bilang, oh ke-Yahudi-Yahudian apa itu, ya kan? Nggak kayak gitu, gitu. Kalau Anda tahu konsep Mesias, Anda jelasin. Mesias itu artinya ini, konsep Mesias itu kayak gini, gitu. Ya, saya akan jelaskan. Tetapi Anda harus bilang dulu, oke, saya nggak tahu konsep Mesias. Udah, itu aja. Oke, saya tidak tahu konsep Mesias. Silakan kamu jabarkan sesuai dengan pemahaman Yahudi. Ya sudah jelas. Udah deh, you belajar dulu Mesias tuh. Belajar dulu sama orang-orang Yahudi. Mesias itu apa sih? Gitu. Terus konsep Mesias itu kayak gimana sih? Terus gambaran Mesias itu kayak gimana sih? Nah, itu dulu yang harus lu pelajari ya. Gua kasih tahu kamu, Mesias bukan tukang pijit ya. Kenapa? Karena kamu nggak tahu konsep Mesias. Kenapa lagi?
Karena di dalam Quran kamu, dalam pengajaran Muslim kagak ada yang namanya Mesias gitu, ya. Paham yuk, ya. Makanya jangan sok pinter lu. Ya sudah jelasin lah. Tadi katanya kalau saya tidak bisa, kamu mau jelasin. Nah, sekarang kamu jelasin lah. Mesias itu apa menurut Yahudi? Bukan menurut penyembah biji zagar, tapi menurut Yahudi. Silakan. Gimana sih Pak, Bapak bilang itu Rasul Yesus diutus kepada dari Allah ke muka bumi? Nggak ada catatannya Yesus itu diutus Pak. Nggak ada catatannya Elohim mengutus Yesus. Catatannya itu di Alkitab, Elohim itu menjelma menjadi Yesus. Dia yang menjadi penebus itu Pak. Dari Alkitab di Perjanjian Lama ditulis seperti itu. Jadi kalau kalian bilang Yesus itu diutus oleh Elohim, itu mah ini akal-akalan kalian saja. Kenyataannya enggak begitu. Alkitab mencatat Elohim itu menjadi Yesus, menjadi utusan, tapi bukan diutus, tapi menjadi utusan. Ketika dia menjadi manusia itu ya dia disebut utusan. Kalian kayaknya ngakal-ngakalin banget ya. Tadi si Yahudi KW 1000 udah kabur. Dia nggak mampu menjelaskan Mesias menurut Yahudi. Nah sekarang adik saya yang cantik ini lagi mabuk, nongol lagi di sini. Berani-beraninya mengatakan Yesus itu bukan diutus, tetapi Hasem yang menjelma menjadi manusia. Ada ratusan ayat di dalam kitab yang Nona Manis ini imani sebagai kitab suci, di mana Yesus mengaku sebagai utusan. Kok bisa diingkari? Kamu nggak percaya kalau Yesus itu utusan? Jadi Nona Manis Uti Watipira Mingkendek kabur juga, sama dengan Yahudi KW-KW-an yang tadi. Waduh, gawat kalian ini semua. Makanya tinggalkan agama yang membuat akal kalian itu tidak berfungsi. Ya minimal ateis lah. Nah, itu masih mending daripada kamu menganut ajaran yang membuat otakmu nggak berfungsi. Itu berbahaya buat generasi muda di negara ini. Karena selain kalian itu menyesatkan diri kalian, misi kalian juga adalah menyesatkan orang lain. Kasihan generasi-generasi yang lain. Ya, iya kalau penginjil-penginjil jalanan kayak saya ini masih ada. Kalau sudah nggak ada, yang ada cuman kalian-kalian yang tidak punya otak ini gimana? Bisa hancur negara ini, menuhankan kepada biji zakar. Kan gitu. Jadi kalau bisa, gunakan akal sehat. Tinggalkan agama yang membuat otak kalian itu meradang. Kurios itu artinya apa sih Pak? Coba gue mau nanya, kurios itu artinya apa? Jangan bego-bego banget lah Pak. Nggak usah kamu sembunyi di balik kata-kata kurios. Sekarang kamu definisikan Mesias menurut Yahudi itu apa? Silakan. Jangan kabur lagi kamu. Kan gue udah nyuruh you belajar ya kan perihal konsep Mesias ya. Lu aja kagak tahu gimana mau bahas gitu loh. Orang itu temen lu sendiri kurios diartikan utusan. Kenapa nggak bego? Coba lu bela tuh temen lu itu kurios bisa jadi utusan, begonya pakai banget gitu loh. Nggak usah dibahas, nggak usah. Kamu cukup mengajarkan kami atau mengajarkan saya konsep Mesias menurut Yahudi. Silakan, nggak usah membual kamu. Silakan. Gaya bener sih Pak Zulkifli, kayak yang tahu sejarah aja Pak Zulkifli. Bagaimana sih Pak? Ya di soal bangsa Yahudi yang menolak Yesus itu kan justru sudah dinubuatkan juga. Sudah dikasih tahu Pak oleh Yesaya Pak. Yesaya itu jelas menubuatkan Mesias yang artinya Raja Penyelamat. Kalau soal ngomongin sejarah Pak, tetap intinya bangsa Yahudi itu sampai sekarang mereka menantikan Raja Penyelamat itu Pak. Raja Penyelamat yang sekarang itu bukan lagi berkisar pada raja yang dalam hal politis, enggak lagi Pak. Mereka tidak berbicara tentang itu karena kan pada masa mereka dibuang di Babel itu kan perjanjian Allah dengan bangsa Yahudi itu kan udah berbeda Pak. Perjanjian rohani, bukan perjanjian yang bersifat jasmani daging lagi.
Semuanya sudah bersikap rohani, Pak. Perjanjian yang rohani. Allah menjanjikan akan memberikan penebus, Allah menjanjikan memberikan penyelamat umatnya dari dosa mereka. Berkisah dalam soal rohani lagi, Pak. Bukan dalam perjanjian yang baru, yang lama, bukan. Bapak baca dulu deh apa itu isi perjanjiannya kepada bangsa Israel ketika perjanjian lama itu sudah dibatalkan. Oke. Kalau ngomong sejarah nggak penting, Pak, nggak penting. Yang hasil akhirnya itu apa? Hasil akhirnya adalah Elohim menjanjikan seorang penebus dan juru selamat. Itu tertulis dalam kitab Yesaya. Yesaya bahkan mengatakan bahwa itu awalnya diberikan untuk bangsa Yahudi, tetapi bangsa itu memberontak. Sudah dikasih tahu, Pak, bangsa itu menolak dia. Jangan ngelihat ke bangsa itu menolak dia, Pak. Jadi kalau bangsa itu kenyataan sekarang menolak dia, ya sudah tertulis memang. Setelah dia tolak, akhirnya pemberitaan tentang salib itu, akhirnya penebusan itu kan diberikan kepada semua orang. Aduh, Pak, kalau baca sejarah nih, aku juga punya nih, Pak, sejarah nih. Aku bacain dulu ya. Aku baca nih sejarah kerajaan Allah nih, setebal-tebal gini nih. Kalian tahu apa mengenai Mesias itu? Adalah orang Yahudi yang tahu, Yudaism yang tahu, pemegang kitab Tanakh yang tahu, bukan kalian. Kalian hanya umat terjemahan yang mana ajaran kalian berasal dari Roma. Jadi sok-sokan kayak gitu itu bukan berarti Anda itu lebih tahu, tidak. Jadi gini loh adikku yang cantik, Mesias itu perlu kamu pahami sesuai dengan asal usul kata dan pemahaman Mesias itu dari mana berasal. Bukan dari gereja. Mesias itu adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Ya, di dalam penderitaan yang berkepanjangan, bangsa Yahudi tidak putus-putusnya memohon dan berdoa kepada Hasem untuk kemudian agar Hasem mengirimkan kepada mereka seorang raja yang mampu menumpas musuh dan mengembalikan kejayaan mereka. Bani Israel yang tahu Hasem itu apa? Kristen itu taunya Mesias itu adalah Tuhan. Apakah Mesias itu Tuhan bagi yang punya Mesias? Tidak. Tetapi Tuhan bagi mereka yang nyamar-nyamar. Kalian itu bukan Bani Israel. Yang dijanjikan Mesias adalah Bani Israel, bukan Bani Company, bukan Bani Kristen. Nah, apakah yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel itu Tuhan yang akan datang dilahirkan? Bukan. Yang dijanjikan itu adalah seorang raja. Nah, Yesus raja di mana dia? Apa nama kerajaannya? Jadi kamu jangan mimpi deh, ya. Kamu sayang sekali, udah cantik, masih muda, ya. Kok bisa otaknya nggak berfungsi gitu, kan kasihan. Loh, yang membuat siapa? Orang udah tahu, temen elu, ya kan. Udah salah total, sok keminter banget, ya kan. Kurios diartikan utusan, gitu loh. Orang kurios aja udah gagal paham. Gimana mau bahas yang lain, gitu. Orang lu sendiri Mesias aja gak tahu. Lu mau nanya ke gua? Aduh. Lu belajar dulu deh, gitu loh, ya. Gue kasih tahu pun lu pasti akan ngedebat gitu loh. Kenapa? Karena lu sok pinter gitu loh, ya. Banyak itu di Google konsep Mesias daripada Judaism, banyak di situ. Mesias itu apa, ya kan? Konsepnya kayak gimana, gambaran Mesias itu kayak gimana, ada semua di situ gitu. Nah, kalau kamu udah paham ini, baru kita bahas siapa Mesias itu, siapa nama daripada Mesias yang dijanjikan itu, gitu. Kalau di itu aja lu belum paham, lu mau diskusi perihal Mesias, wah, parah. Mesias menurut Yahudi adalah tetet. Pak, ketika Yesus, kalau Pak ini sekarang saya mengajak Bapak Zulkifli Abbas yang katanya ganteng itu, katanya ganteng. Saya kembalikan pujian Pak Zulkifli yang mengatakan saya cantik. Jadi saya kembalikan, Pak Zulkifli juga ganteng, oke? Tetapi kita tidak akan berbicara dalam ranah-ranah yang begitu ya, Pak ya. Saya tidak terpengaruh dengan pujian-pujian yang seperti itu, oke? Yang saya mau katakan sekarang, saya minta kepada Bapak Zulkifli, Mr. Zulkifli Abbas, oke? Katakan yang sejujurnya, oke? Katakan yang sejujurnya. Apakah ada pengutus dan utusan itu yang tinggal bersama-sama, yang tidak pernah berpisah, oke? Ketika pengutus itu mengutus utusannya, pengutus itu malah ikut utusannya kemana-mana, bahkan tidak pernah meninggalkan utusannya. Silahkan dibuktikan kalau ada hal yang seperti itu.
adindaku cantik dan katanya saya ganteng. Ya, si cantik dan si ganteng. Ya udah jadian yuk. Jadi gini loh. 4 kitab yang sudah dikanon, entah siapa yang mengkanonnya, itu keempat-empatnya mengakui Yesus itu utusan. Lukas 10 ayat 16, Yesus mengaku utusan. Yohanes 5 ayat 30, Yesus mengaku utusan. Markus 9 ayat 37, Yesus mengaku utusan. Kemudian di dalam Matius 10 ayat 40, Yesus juga mengaku utusan. Terus kemudian ya, adinda yang cantik ini mengatakan bahwa mana ada Yesus itu dikatakan utusan kemudian mereka berpisah dengan bapaknya. Ya jelas-jelas di ayatnya mengatakan, Yohanes 14 ayat 15, katakan kepada murid-muridku, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Aku, di terjemahan lama, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Loh, kalau dia bersatu, berarti ngapain lagi Yesus pergi ke Tuhannya? Itu kalau Yesus dan Bapa itu bersatu, ngapain dia teriak Elie Elie lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi aduh gimana ya ceritanya. Pokoknya gini, tinggalkan agama yang membuat otakmu itu tidak berfungsi, melainkan menjadi otak sungsang. Kamu udah cantik, bahenol dikit, kulit masih kenceng, rambutnya ikal berderai, matanya sipit ke kemayu-kemayuan gitu. Tapi karena otakmu nggak berfungsi, ya sama aja dengan tuyul. Kenapa? Kenapa? Belajar dulu deh konsep Mesias gitu. Mesias itu artinya apa ya? Terus konsepnya Mesias itu kayak gimana ya? Terus tugas-tugas daripada Mesias itu kayak gimana gitu. Dan di dalam Torah Shebalpe, Mesias itu akan disebut sebagai apa? Ada di situ banyak. Nah, kalau udah baru kita ngomongin nubuatan perihal Mesias yang ada di dalam Tenak gitu. Kalau gua ngomongin Yahudi, banyak orang Yahudi Mesias, banyak gagal semua ya kan. Banyak, satu Barkoba gagal jadi Mesias ya kan. Terus kedua ada lagi Aharon gagal jadi Mesias. Terus ada lagi Rebbe Lubavitch juga pernah dianggap Mesias. Banyak ya kan. Nah kalau you udah paham Mesias itu artinya apa, konsepnya kayak gimana ya kan, baru diskusi sama gua perihal nubuatan di dalam Tenak gitu. Belum apa-apa lu, Yesus itu bukan jadi raja, Yesus itu begini ngomong apa kamu gitu loh ya. Bukan kayak gitu. Lu mau nyerang iman daripada seorang Kristen, para pengikut Mesias Yesua dengan iman Judaism, itulah kebegoan kamu gitu loh. Orang kamu sendiri aja Islam gitu, sosokan gitu. Gue tanya lu, konsep Mesias bin Yosef, Mesias bin David, muntah kamu. Mesias menurut Yudaism itu adalah Mesias itu Pak, pergerakannya banyak Pak. Mesias dari tahun ke tahun itu berubah makna. Dia berinovasi terus Pak, berubah makna Pak dari tahun ke tahun, karena itu ada dalam kurun waktu ribuan tahun Pak. Mesias yang Bapak maksudkan itu adalah Mesias yang ada pada masa zamannya Raja Daud, ada pada masa zamannya Raja Salomo, Raja Daud anaknya Salomo yang anaknya Raja Daud itu. Nah, itu Mesias Pak. Dia adalah raja yang diurapi dengan minyak, lalu diurapi oleh
oleh imam, lalu dia diurapi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu raja-raja yang diurapi itu Pak, mereka bisa juga disebut sebagai nabi karena Roh Kudus turun atasnya. Itu contohnya Daud. Daud itu murni seorang raja Pak, tetapi dia mempunyai Roh Kudus di hatinya sehingga dia menjadi pedoman, sehingga dia menjadi panutan dan dia menjadi sebagai seorang nabi Pak. Dia juga dianggap sebagai nabi. Nah, itulah Mesias bagi Daud pada masa itu Pak. Dan itu melalui pergerakan yang jauh Pak, yang banyak sekali, bertahun-tahun, ribuan tahun. Arti makna dari Mesias itu berubah Pak, terus berinovasi, berubah dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir yang kita pegang di sini, dan walaupun itu umat terjemahan Pak, walaupun itu ditulis di Alkitab itu terjemahan dibahasakan Indonesia, tetapi kan kami punya standarnya Pak. Standar yang aslinya itu kan ada, bahasa Ibrani itu ada, bisa dibuka di Google. Oke, bisa dibuka di Google, ada artinya, ada ininya. Sah itu Pak, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang dibohong-bohongi gitu loh. Kalau nggak ada standarnya, baru Bapak boleh bilang umat terjemahan, baru ngoceh-ngoceh, baru menghina kami. Tetapi itu ada standarnya, yang baku itu ada. Dalam kitab perjanjian lama itu kan standarnya bahasa Ibrani, itu berdasarkan bahasa Ibrani. Kitab perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani. Oke, dan ada standarnya bahasa Yunani. Walaupun di dalam kitab perjanjian baru itu ada juga bahasa Ibrani, tetapi bahasa itu Ibrani itu ngambil dari kitab perjanjian kitab yang bahasa Yunani. Jadi semua ada standarnya Pak, ada aslinya. Dan yang aslinya itu merupakan sejarah Bapake, oke, merupakan sejarah yang otentik, sejarah yang dilindungi undang-undang, sejarah yang dijaga keabsahannya. Dan penterjemahan itu Pak, nih tak kasih tahu ya Pak, itu penterjemahan itu kan ada di bawah sumpah Pak, ada di bawah sumpah, nggak bisa sembarangan main terjemah begitu, kan penjara Pak, itu bisa digugat kalau sembarang menerjemahkan gitu loh. Dan Bapak, sampai sekarang saya bingung, tak satu pun dari kalian menemukan kejanggalan atau perbedaan makna yang besar sekali antara bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani dari kitab yang aslinya. Tak satu pun Pak. Oke, tak satu pun pernah dari kalian bisa menunjukkan mana yang disalah-salahin, mana yang dibetul-betulin, mana yang diseleweng-selewengkan. Nggak ada. Paling cuma hanya kata Tuhan jadi Tuhan, hanya seperti itu. Tetapi isi dan maknanya tetap sama Pak. Bapak sendiri juga di Al-Quran Bapak itu ada kok terjemahannya. Saya baca terjemahan itu di Al-Quran. Saya punya 2 loh Al-Quran. Saya ini murtadin Pak, beneran asli. Saya punya 2, saya baca terjemahannya karena saya nggak terlalu pintar bahasa Arab karena waktu itu saya masih kecil. Saya SMP masuk Kristennya tuh SMP. Jadi saya nggak terlalu karena saya tuh di kampung juga, saya nggak belajar ngaji. Guru ngaji nggak banyak pada waktu itu. Saya di kampung kecil di kepulauan Pak, Pulau Natuna. Itu benar, itu asli, itu fakta Pak, nggak bisa dibohong-bohongin. Jadi saya benci sekali kalau kalian mengatakan umat terjemahan lah, kalian sendiri juga ada terjemahannya itu kok. Yang kalian pamerkan ke saya itu juga ayat-ayat yang kalian pamerkan ke saya itu juga terjemahan, bukan? Iya kan? Kalian juga butuh terjemahan gitu loh. Dan apakah kalian mengatakan bahwa itu salah gitu? Kalian nggak akan berani mengatakan itu salah gitu loh. Dan kalau soal Mesias, sekali lagi saya bilang, itu Pak, Mesias itu, kata Mesias itu mengalami pergerakan yang jauh Pak, yang banyak pergerakan Pak, berubah makna dari tahun ke tahun. Karena itu berdasarkan perjalanan bangsa itu Pak. Terakhir itu ketika bangsa itu dibuang ke tanah Babel, Elohim menjanjikan penghibur, Elohim membuat perjanjian yang baru dalam hal rohani. Oke, dalam hal rohani. Dia tidak lagi berbicara tentang kesejahteraan dalam hal jasmani fisik Pak, tidak lagi bicara, tetapi dalam hal rohani. Oleh sebab itu dia menjanjikan seorang Allah penebus yang akan menebus mereka, menyelamatkan mereka, yang adalah dirinya sendiri. Oke, dan Yesus itu bukan disebut utusan, Yesus itu bukan diutus oleh Elohim. Alkitab mencatat Yesus itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab perjanjian lama yang mencatat. Jadi ngawur semua nih Pak Abbas nih. Adinda yang manis ini ngomong kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Lancar sekali, tapi tidak ada satupun yang menyentuh esensi kebenaran. Ya. Jadi kalau katakan Yesus itu adalah Mesias, lantas kemudian karena dia Mesias lalu dia menjadi Tuhan, itu konsep dari mana pula? Lalu kemudian katanya Anda murtadin. Itu adalah tipuan-tipuan kalian aja. Kalian kan umat terjemahan, ya kan? Nah, tersakiti dengan saya katakan umat terjemahan. Loh, faktanya memang kayak gitu. Kalian umat terjemahan gak tahu apa-apa. Siapa yang mengajari kalian menyembah Yesus? Ayo, Yesus yang ngajarin. Enggak kan? Yesus mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah utusan.
Dan satu-satunya Tuhan itu adalah Hasem. Jadi mau kayak manapun, biar mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda, atau mau kayak mesin jahit peninggalan Belanda, itu sama aja. Kalian hanya mengajarkan tipuan-tipuan untuk kemudian kalian mengajarkan apa yang kalian imani, sebagaimana konsep mitologi Yunani, bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, lalu kemudian disebutlah konsep itu sebagai konsep Mesias. Padahal Yudaism tidak memahami Mesias itu seperti imannya orang Kristen. Gitu loh adikku yang cantik. Betul Pak, itu Mesias di dalam kitab Perjanjian Baru, orang-orang Israel itu mengatakan Mesias itu anak Allah Pak. Jangan salah, Mesias itu artinya anak Allah. Orang Israel sendiri yang bilang, katakanlah kepada kami apakah engkau anak Allah itu. Mesias itu artinya anak Allah. Itu yang sedang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel pada saat ini. Yang Bapak pertahankan itu adalah status quo-nya dan Mesias pada waktu pertama-tama, pada waktu di masa zamannya eranya Raja Daud. Tapi Mesias yang ada pada masa sekarang, orang-orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu kedatangan Mesias itu Pak. Mereka menunggu-nunggu. Mereka hanya menolak Yesus itu sebagai Mesias, sebagai penggenapan itu, karena mereka sudah dinubuatkan bahwa mereka memberontak, mereka menolak karena ketinggian hati mereka. Mereka dianggap sebagai orang yang tegar, tengkuk, sombong, tinggi. Mereka tidak menerima Yesus hanya karena apa? Karena keberadaan Yesus itu, dia lahir dari ekonomi lemah Pak. Mereka mengharapkan Raja itu akan datang, Raja Penyelamat itu dalam kemuliaan, kegagahan, kejayaan, dan betul-betul sebagai raja. Itu Pak, itu yang mereka harapkan. Tetapi Mesias dalam pola pikir, dalam paradigma orang Yahudi sekarang itu jelas. Mesias itu artinya anak Allah, tercatat di Alkitab Pak, tercatat di Alkitab. Mereka mengatakan Mesias itu artinya anak Allah Pak. Anak Allah itu mereka tahu, anak Allah itu artinya jelmaan Allah. Oke, Kristus yang artinya Tuhan, Tuhan terlihat jasmani, Tuhan dalam kapasitasnya yang jelmaan. Yudaism itu tidak pernah menganggap Mesias itu seperti apa yang Adinda yang cantik unyu-unyu ini imani. Mesias bagi mereka itu bukan Tuhan. Mesias bagi mereka itu bukan dewa. Mesias bagi mereka itu bukan Hasem yang datang dalam rupa manusia. Konsep Mesias bagi Yahudi dan bagi Kristen itu berbeda. Laksana langit dan kolong rumah-rumah ayam gitu loh. Itu yang perlu adikku ini yang saya sayangi ini pahami dengan baik. Mesias menurut Yahudi itu berbeda dengan Mesias menurut Kristen. Mesias menurut Yahudi adalah seorang raja. Dia adalah pahlawan yang bisa membebaskan mereka orang Yahudi ini dari penjajahan, dari penindasan. Gitu. Tidak seperti Kristen. Mesias menurut Kristen adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sama konsep pagan, sama dengan Mesir kuno, India, Roma, Yunani, sama itu konsep pagan itu. Nggak ada dalam pengajaran Yudaisme seperti itu. Pak Zulkifli, coba lihat itu Pak. Mesias itu artinya anak Allah. Justru Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Orang-orang Yahudi itu mengatakan, apakah engkau Mesias, anak Allah? Oke. Lalu Yesus mengaku, iya aku ini anak Allah. Engkau akan melihat aku duduk di sebelah kanan Allah. Lalu setelah itu Yesus dihukum mati. Kenapa? Karena dia dianggap menghujat. Kenapa? Karena dianggap menghujat. Karena dia dianggap tidak layak mengaku Mesias. Itu loh Pak. Mesias yang sekarang itu Yesus dituduh. Yesus itu mendapat tuduhan sebagai orang yang mengaku Allah, mengaku Mesias. Karena apa? Karena Mesias itu artinya anak Allah. Anak Allah itu artinya apa Pak? Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Anak Allah itu artinya Allah sendiri. Allah yang datang ke dunia menjadi manusia dan disebut anak Allah. Itu loh Pak. Ya, itu karena menurut pemahaman Yahudi, Mesias itu adalah seorang raja, seorang yang kuat, orang yang ksatria, yang mampu mengembalikan kejayaan Bani Israel seperti semula. Itu. Tapi Kristen kemudian merubah konsep itu menjadi sosok Tuhan. Nah, sekarang yang mana yang harus dipercaya? Bani Israel yang memegang kitab Tanakh atau Kristen yang hanya umat terjemahan? Mana yang harus dipercaya? Mana? Bacot malah curhat lagi. Nggak bahas tentang ayat, malah bacot, malah curhat. Aneh kamu.
Mesias menurut Yudaism itu adalah tantet penyembah-penyembah Mesias. Tolong kamu ajarkan kepada temanmu yang tadi yang Yahudi KW itu, apa Mesias menurut Yahudi? Silakan. Maaf Pak, saya kasih Pak data yang sah, data yang valid, data yang benar, data yang akurat, oke, data yang valid, yang benar, yang akurat, yang merupakan bukti kebenaran bahwa Marta mengatakan di dalam Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 12, di dalam Yohanes 11 ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah itu jelas Pak, ini datanya valid, ini datanya legal, ini datanya yang bisa dipakai sebagai bukti kebenaran bahwa yang dimaksud Mesias adalah anak Allah. Dia di situ adalah huruf besar yang mengarah kepada Elohim. Elohim yang akan datang ke dalam dunia. Inilah Mesias yang sebenarnya. Inilah Mesias yang ada pada zamannya Yesus yang sedang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi itu Pak. Itulah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi itu. Dan Yesus ketika dia mengaku anak Allah, dia dibunuh, dia disalibkan karena dia dianggap menista Allah, karena dia mengaku Mesias, oke? Karena kata Mesias itu artinya anak Allah Pak. Dan ketika Yesus dihadapkan ke mahkamah agama di dalam Matius 26 itu Bapak bisa lihat, ketika Yesus dihadapkan ke mahkamah agama, Yesus ditanyakan, Yesus diminta untuk mengaku, apakah kamu ini Mesias anak Allah atau bukan, itu oke? Mesias anak Allah atau bukan? Lalu Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Pada hari ini juga engkau akan melihat bahwa anak manusia atau anak Allah itu akan duduk di sebelah kanan Bapa. Oke? Itu dia, Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Bapa, mempunyai kuasa ilahi setara dengan Bapa, dan dia adalah anak Allah. Mesias yang di situ artinya anak Allah. Oleh karena Yesus mengaku anak Allah, itu artinya dia menyamakan dirinya anak Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu artinya Yesus mengaku Tuhan di situ Pak, mengaku Tuhan, mengaku Mesias. Itu Pak, itu yang jelas Pak. Mesias yang sekarang itu seperti itu Pak, yang seperti itu. Halo Neng, dengerin Abang. 4 gospel, Matius, Markus, Yohanes dan Lukas, itu merupakan sumber kutipan yang tidak diketahui asal usulnya dan siapa penulisnya. Dan itu bukanlah kitab yang diajarkan oleh Yesus. Sampai sekarang itu tidak diketahui penulisnya ini sopo. Kenapa? Karena di dalam gospel itu masih banyak kita temukan kalimat-kalimat yang mengatakan Matius berkata, atau menurut keterangan Matius, ya, tanpa dijelaskan secara tuntas apakah Matius itu atau Yohanes itu atau Markus itu atau Lukas itu penulis atau penyusunnya. Meskipun ada ya yang mengatakan bahwa mereka itu adalah penulis-penulisnya, tapi kan Lukas sendiri mengaku bahwa dia bukan saksi mata sebagai peristiwa yang diuraikan di dalam kitabnya. Itu yang perlu kamu pahami. Apalagi dikatakan bahwa Yohanes itu bukanlah catatan dari Yohanes anak Zebedeus. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi tidak bisa serta-merta dalil-dalil yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu diangkat sebagai sebuah kebenaran. Jadi perlu banyak belajar gitu loh. Jangan membuat suatu pemahaman menurut Anda, tapi dasarnya itu ternyata dari kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu loh Neng. Pak Jokowi dibilang Bapak ini bicara tentang status quo Pak. Itu status quo. Sekarang nih orang-orang Yahudi nih, murid Yesus ini kan orang-orang Yahudi juga kan, orang Israel nih kan. Coba lihat, mari kita lihat ini ya. Saya kasih ayatnya. Apa pendapat mereka tentang Mesias ya. Ini ada ayatnya Pak. Ini ada ayatnya, setelah Bapak baca Bapak mingkem ya. Bapak mingkem. Neng ini harus paham bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara Yahudi dan Kristen. Perbedaan teologis yang sangat mendalam. Itu yang perlu Adinda yang cantik unyu-unyu ini pahami. Ya, mengenai siapa sebenarnya Mesias, apa yang harus dilakukan oleh Mesias, dan bahkan seberapa sentral Mesias bagi tradisi Yahudi, itu berbeda pemahamannya dengan Kristen yang adalah pengikut agama mitologi dari Romawi Yunani. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik.
menurut kitab secara tekstual proof, ya, dan ini adalah tradisi lisan Yahudi atau Yudaisme, seorang Mesias itu adalah seorang raja, orang yang diurapi, seorang pejuang, tokoh politik, atau seorang revolusioner atau misioner, yang mana misi keilahian dan spesifik untuk kedatangannya terkhusus hanya kepada Bani Israel saja. Bukan seperti pemimpin, seperti dewa, seperti Krishna, seperti Horus, seperti Zeus. Bukan seperti Yesus yang diimani oleh Kristen umat terjemahan, bukan. Jadi, ibu ini harus belajar dengan baik. Saya udah panggil Adinda, udah dipanggil Ade, udah dipanggil Neng, dipanggil Nona, dibilang cantik. Masa otaknya belum berfungsi juga sih? Itu Pak Zulkifli, lihat tuh. Pak Zulkifli itu imam besar itu orang Yahudi loh Pak. Imam besar itu orang Yahudi, dia mempertanyakan kepada Yesus, katakanlah terus terang kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. Nah itu data valid ya, data yang valid, data yang sah, data yang tidak bisa diganggu gugat. Iya, kalau itu harus diluruskan dulu. Anak Allah itu maksudnya orang yang dekat kepada Allah, orang yang akrab kepada Allah, orang soleh penyebutannya di dalam Islam. Ya, kalau dikatakan anak Allah itu untuk menepis tuduhan Yahudi bahwa Yesus itu adalah anak haram karena ibunya melahirkan dia tanpa ada ayah. Maka dikatakanlah dia adalah anak Allah. Artinya dia adalah utusan Allah. Dia adalah Mesias. Dalam arti kata orang yang diurapi. Terlepas benar atau tidaknya tentang itu, yang pastinya ini kita sedang membahas Mesias versi Yahudi, bukan Mesias versi umat terjemahan. Gitu loh. Umat Islam percaya Yesus itu utusan Tuhan. Udah selesai. Dia Mesias, boleh silakan. Karena memang dia disebut sebagai Al-Masih, orang yang diurapin. Apa masalahnya kemudian? Adalah ketika Yahudi tidak menginginkan sosok Mesias yang sama seperti Yesus. Bukan seorang pejuang, bukan seorang raja, bukan seorang tokoh politik, bukan seorang revolusioner, bukan seorang misioner, tetapi hanya pengajar firman-firman Tuhan kepada Bani Israel. Lagi-lagi bukan kepada non-Israel. Gitu loh, Bu. Pak Zulkifli, mari dibaca Pak. Mari dibaca ya Pak ya. Mesias itu artinya anak Allah. Lukas 22 ayat 66. Ada 3 ya. Sudah ada 3 data valid yang sah yang menyatakan bahwa Mesias itu artinya anak Allah. Adalah Allah yang datang menjadi Raja Penyelamat, Allah yang datang menjadi Raja Penebus. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat ya, jelas ahli-ahli Taurat itu adalah bangsa Yahudi, oke? Dan imam-imam kepala itu bangsa Yahudi. Lalu mereka menghadapkan dia Yesus ke mahkamah agama mereka, oke? Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya, akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa lagi kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengar dari mulutnya sendiri. Oke, jadi Mesias itu artinya apa Pak? Mesias itu adalah anak Allah Pak. Ini dari perkataan orang Yahudi sendiri. Oke, ini adalah perkataan dari Yahudi sendiri Pak. Yahudilah yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Ini adalah bukti yang sah, ini adalah bukti yang valid. Jadi segala argumen-argumen Bapak itu nyungsep. Saya belum nanya lu, apa maksud anak Allah menurut Yudaism? Baru membahas mengenai Mesias menurut Yudaisme, belum membahas tentang anak Allah. Jadi kalau berbicara mengenai anak Allah, bagi orang-orang Yudaisme itu bukan hal yang tabu, itu hal yang sudah lumrah. Loh, kok mereka juga ngaku sebagai anak-anak Allah? Israel diakui sebagai anak Allah. Ya toh? Apa yang masalah kemudian? Ada yang disebut anak sulung. Ya. Jadi kemudian ketika
ibu ini mengatakan Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Terus apa masalahnya ketika Yesus sebagai anak Allah? Justru kalau pemahaman Anda sudah memadai, Anda akan paham penjelasan saya tentang Yesus itu adalah anak Allah yang sudah dinubuatkan. Di dalam Lukas 4, ya, ayat 10, Matius 4 ayat 10. Jika kamu anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena Allah akan mengirim malaikatnya untuk mengatang kamu di tangannya jika benar kamu itu adalah anak Allah. Sebab ada tertulis, jika engkau benar adalah anak Allah, buanglah dirimu ke bawah. Jika benar kau anak Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang kau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan jika memang ibu mengakui Yesus itu anak Allah, maka jelas itu tertuang di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Artinya ketika Yesus itu adalah anak Allah, jangankan dibunuh, kena panu pun Allah tidak izinkan. Dengan demikian, jika Yesus anak Allah, gugurlah Kristen. Karena kenapa? Karena ketika Yesus itu adalah anak Allah, maka yang tertulis di dalam Mazmur 91 itu adalah nubuat tentang anak Allah yang adalah Yesus, yang artinya bahwa Yesus jangankan mati dibunuh oleh Hansip Romawi, kena kurap pun Allah tidak izinkan terjadi terhadap Yesus. Jadi Anda mau mundur, kena, maju juga kena, samping kiri kanan juga kena. Iya kan? Ngaku Yesus anak Allah. Ngaku Yesus anak Allah berarti dia tidak mati di salib. Karena Allah akan menjaga setiap jalannya anak Allah tersebut. Nah, tidak mengaku sebagai anak Allah lagi supaya dia dianggap bukan terkena di dalam nubuatan Mazmur 91, berarti Yesus bukan rasul. Kalau begitu dia manusia biasa. Gitu loh. Jadi jangan beragama di mana agama itu membuat otak Anda itu kebalik-balik. Gitu loh, Bu. Memahami Mesias di dalam kacamata Judaism jauh berbeda 180 derajat dengan agama-agama pagan lainnya, ya. Mesias itu arti dan fungsi berjalan secara bersamaan. Mesias atau Mosiah itu artinya yang diurapi, ya. Apa saja yang diurapi? Batu juga diurapi. Perabotan bait suci juga di Kodesh Kadashim itu diurapi. Raja juga diurapi, ya. Kohen, imam juga diurapi. Makanya ada di dalam imamat itu yang tadi saya berikan ayatnya di dalam bahasa Lashon Kodesh atau bahasa suci, di dalam kitab imamat yang menyatakan atau menuliskan Kohen Hamashiach, yaitu imam yang diurapi. Jadi Mosiah atau Mesias bukan Tuhan sama sekali, bukan Yod-He Vav-He. Nggak usah sosokan, kamu nggak usah sosokan kasih bahasa apa tuh, bahasa Ibrani seperti itu, nggak usah sosokan. Giliran ditanya ngomong pakai bahasa Ibrani kamu kebingungan, oke? Ma רוצה לשאול בעברית? בבקשה. Kamu baca apa? I don't understand what you are meaning. Saya nggak peduli apakah kamu bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa planet sekalipun. Tetapi kalau kamu bicara bahasa itu, tetapi kamu tidak bisa mengerti makna yang sebenarnya, dan kamu tidak bisa berbicara bahasa saya, sama sekali tidak ada gunanya, oke? Ajar terus si Zulkifli itu muka tembok itu. Kalau sama aku itu langsung bilang goblok bodoh kau bilang. Karena itu juga muka tembok itu. Otak tak ada isinya, tapi ngeyelnya luar biasa. Hajar terus Uti. Tadi kan nantangin, giliran dikasih pakai bahasa Ibrani nggak bisa jawab, kan kamu bilang gitu. Makanya saya tanya kepada kamu, ya, ma'at rotse sheol haifrit bevakas ya. Jawabnya apa kalau kamu bisa? Salah Pak. Ngawurnya kelihatan bro, ngawur sekali ngawur. Oke Pak, nih tak kasih tahu Pak. Orang Yahudi itu saya udah kasih ayatnya tadian Pak ya. Saya sudah kasih ayatnya. Anak Allah itu buat orang Yahudi itu justru kata yang keramat, oke?
anak Allah itu Mesias, anak Allah itu justru adalah kata yang sangat keramat, oke? Ketika Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah yang artinya Mesias, oke? Anak Allah yang artinya Mesias, yang artinya Kristus itu, Yesus dihadapkan ke mahkamah agama dan dia dihukum mati, oke? Karena apa, Pak? Karena anak Allah bagi bangsa orang Yahudi itu adalah Mesias. Karena paradigma orang Yahudi itu, Mesias itu artinya adalah anak Allah. Anak Allah itu artinya jelmaan Allah. Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Anak Allah itu artinya Allah sendiri. Itu yang diketahui oleh orang Yahudi itu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, Yesus dihukum mati karena Yesus dianggap menghujat Allah. Berani-beraninya ngaku sebagai Allah, oke? Itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Saya kok jadi ingat masa kecil nonton film Si Unyil ya, Mbok Maria. Suaranya persis banget. Jadi gini, saya yang tidak paham secara mendetail konsep keimanan Yudaism dalam arti kata menurut iman mereka ya. Tapi kalau menurut Al-Quran saya paham. Nah, mereka ini ngerti bahasa Ibrani. Mereka paham kitab Torah. Ya, mereka makan tidur dengan kitabnya mereka. Original teks kitab mereka itu dimakan mentah oleh mereka. Konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep apapun yang berkaitan dengan agama Yudaism, mereka hafal mati tentang Mesias, tentang apapun itu di luar kepala mereka. Jadi kalau yang mereka ini saja tidak mampu membuat Anda ini waras, tidak mampu membuat ibu ini siuman, tidak mampu membuat ibu ini mengetahui yang sebenarnya tentang Mesias, apatah lagi saya, gitu loh. Jadi buat apa kita berdiskusi kalau ibu hanya menggunakan otak tembok, kan gitu. Saya sebagai umat muslim yang mana pemahaman saya terhadap sebuah kebenaran harus sesuai dengan tekstual. Ya, sumber-sumber awal daripada pemahaman agama itu harus sesuai dengan tekstual. Harus tertuang di dalam teks yang ada, bukan asumsi. Nah, ibu ini tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu kitab Tanakh itu kayak mana, tidak tahu Torah itu kayak mana, tapi tetap aja bebal. Jadi percuma dilanjutkan. Itu makanya saya katakan, kalian itu hanya umat tuyul, mempercayai sesuatu yang tidak ada. Sementara yang sudah nyata Anda tidak percaya. Itu makanya kebilang kalian itu tuyul. Khusus kepada ibu ini adalah tiyil. Karena betina, jadi ibu itu adalah tiyil yang unyu-unyu. Silakan belajar lagi. Tadi ada Yahudi KW yang malu mengakui ketuhanan Yesus. Dia sesokan lebih paham Mesias daripada saya. Begitu ada Moribili, kabur. Mencret dia, kan gitu. Makanya saya pesankan, saya datang di grup ini untuk menolong kalian, mengajarkan kalian kebenaran, bukan mau saling hina, saling mencaci maki, saling menyudutkan, tidak. Saya sudah mati-matian ngajarin Mesias menurut Yahudi seperti ini. Mesias itu adalah orang yang diurafin, tapi tetap aja ngeyel. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan, tapi tetap aja ngeyel. Kemudian kalian mengedepankan asumsi dan iman gereja kalian untuk melawan dalil-dalil yang ada. Jadi mau kayak mana lagi coba? Ya, jadi kita akhiri aja. Saya pamit dulu. Saya mau ke mana? Ke puncak, ya. Mudah-mudahan sepeninggal saya nanti begitu saya balik, ibu ini sudah mulai sehat, ya. Salam satu Tuhan dari saya.